sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Heboh dan menegangkan. Mungkin kata itulah yang agaknya pantas untuk menggambarkan suasana sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang diduga dilakukan oleh aktris kontroversial Nikita Mirzani melawan seterunya Dr. Reza Gladys. Ya, kemarin atau tepatnya Kamis, 16 Oktober 2025, Niki sapaan akrabnya kembali menjalani sidang yang digelar dengan agenda pledoi atau nota pembelaan. Dibacakannya secara langsung di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang sebelumnya telah menuntutnya dengan masa kurungan selama 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Di momen itu, seperti biasa, tak tampak raut wajah ketakutan yang diperlihatkan Niki sapaan akrabnya. Sebaliknya, Nikita justru tampil dengan gaya busana yang berbeda dari biasanya. Bahkan gaya yang mungkin jarang terlihat sepanjang proses persidangan ini. Lantas, mengulik kembali jalannya sidang lanjutan dengan agenda pledoi tersebut. Seperti apa Nikita masih dengan gaya ceplas-ceplosnya angkat bicara tentang alasan mengubah gaya berbusananya. Benarkah meski tak tampak ekspresi ketakutan di wajahnya, tetap ada hal yang membuatnya sedih di momen itu? Dan lalu benarkah pula menelisik jalannya sidang atau apa yang diduga dilakukan jaksa penuntut umum saat Nikita tengah membacakan pledoinya? Nikita pun memiliki pesan menohok yang secara langsung ditujukan untuk jaksa penuntut umum tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi. Seperti diceritakan sebelumnya atau terkait penampilan berbeda yang ditunjukkan aktris kontroversial Nikita Mirzani saat kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaannya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kamis 16 Oktober 2025 kemarin, Nikita yang biasanya tampil terbuka dan penuh percaya diri kini terlihat lebih tertutup dengan balutan kain putih yang menutupi bagian kepalanya. Sambil melangkah ke ruang sidang, Nikita terlihat menyalami beberapa orang di sekitar dan sesekali membenahi kain putih yang menutupi kepalanya agar tetap rapi di atas kepala. Dan saat menghampiri awak media, Niki sapaan akrabnya pun sempat melontarkan kalimat yang langsung mencuri perhatian. Pasalnya ia menyebut dirinya di hari itu adalah Putri Firaun. Sebuah candaan yang mungkin segar di tengah ketegangan yang dialaminya saat itu. Namun Nikita juga sempat menjelaskan alasannya tampil dengan busana tersebut yang kurang lebih seperti berikut ini. Mau sholat gerhana. Sholat gerhana dalam rangka apa kan Niki? Niki mungkin poligrasi. Anika lah siapa nih? Hari ini aku jadi Putri Firaun ya. Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan. Terlepas dari permasalahan apapun yang sedang dialaminya, sosok Nikita Mirzani tetaplah Nikita Mirzani.
Dengan santai melangkah diselingi tawa kecilnya, Niki, sapaan akrabnya, juga sempat menceritakan beberapa kegiatan yang ia lakukan selama di tahanan. Nikita, seperti diketahui dalam kasus yang menjeratnya kali ini, ditahan di rumah tahanan Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Seperti inilah saat Nikita menceritakan kegiatannya di dalam penjara, termasuk soal bisnisnya yang masih berjalan, dan sedikit membagikan kegundahan hatinya yang tidak bisa bertemu sang anak, walaupun anaknya dalam kondisi sakit. Aku di kamar berapa ya? Rahasia. Masuk rutan dulu baru tahu. Gak banyak sih. Dibacain sendiri nggak kan Niki? Bikin sendiri dengan penuh rasa air mata haru. Gak ada air mata ini. Berapa halaman Kak Niki? Pengen gue nangis ya, gak ada. Hari ini gak ada air mata. Pernah beli makanan satu buat satu apa sih nih? Sampai sekarang masih. Masih ya? Karena kita nggak tahu proyeknya apa nih kan. Kita tahu banyak berbuat baik. Dia bawa rakyat-rakyat ini ya. Yang katanya gua meresahkan, yang doakan gua nanti di alam bangsa. Ini kita tiap bulan atau seminggu sekali seperti apa nih? Itu beli makanan buat satu lapas setiap Tiap bulan? Jumat. Tiap Jumat? Bukan lapas di depan. Kayak rutan? Iya. Facebook, jam dulu Facebook. Influenza golongan A. Adek, masuk rumah sakit lagi. Jenguk lagi, ada Gimana Kak Niki? Terus panasnya kadang 39, 40. 42 kemarin tinggi. Jadi masuk rumah sakit. Saat anak-anak sakit juga kan. Kurus tuh. Gara-gara mikirin anak sakit. Sampai tulangnya kelihatan. Turun berapa kilo Kak? Nggak tahu turun berapa kilo. Bentar Bang, langsung nanya Bang. Cuma pledoi doang, jadi dengerin aja. Kan nggak pernah ninggalin anak. Sekali ninggalin anak tuh seminggu. Karena me time keluar negeri. Kalau ini nggak boleh. Memberikan pengertian ke anak seperti apa Kak Niki? Ya, karena kan ada fasilitas telepon di dalam rutan, bisa video call. Jadi itu sih Berarti rutin juga buat komunikasi sama anak. rutin, harus rutin. Kalau Aska Arkana kan tidurnya satu kamar langsung. Jadi ya seadanya, baunya, apalagi kalau di sekolah kan. Jadi anak kan enak. Terus anak-anak juga sekarang sudah alhamdulillah rajin sholat juga. Sering Memang semua itu rajin sholat, cuma nggak pernah diposting. Masya Allah. Waduh, Ajaran ibunya. ajaran ibunya. Dan keluarga. Yang diposting yang huru hara aja. Biar kalian dapat berita. Ya ada, kan ada bisnis injek. Jadi itu yang mungkin buat anak-anak sendiri. Iya, apa? Dan itu itu walaupun tadi itu kerja, tapi itu yang memberikan hasil buat anak-anak sendiri. Iya, alhamdulillah skinkernya tetap jalan jualannya. Sementara itu, tentu bukan Nikita Mirzani namanya, jika tak menghadirkan momen-momen yang mencuri perhatian di setiap kehadirannya. Di momen usai persidangannya kemarin, Nikita pun sempat menunjukkan ekspresi kekesalannya kepada salah satu jaksa penuntut umum. Pasalnya, menurut Nikita, seolah adanya ketimpangan hukum yang ia rasakan. Dan dengan nada sinis, ia pun menyebut soal kasus lain yang juga melibatkan jaksa yang sama. Dan menurutnya, kasus itu yang justru merugikan negara, tapi malah hanya dituntut yang lebih rendah darinya. Lebih lanjut, Nikita pun sempat menyebut heran, mengapa tuntutan hukum yang dijatuhkan kepadanya bisa terlihat begitu timpang dan seolah memiliki aroma dendam pribadi di dalamnya. Dan di akhir pernyataannya, Nikita pun sempat mengutip sebuah ayat suci Al-Quran, seolah ingin memberikan pesan tajam namun halus kepada para penegak hukum. Jaksa. Iya, itu tuh sebetulnya Tringling itu tuh ini banget, apa namanya kalau mendadak itu? Maksudnya mendadak ngasihnya mereka. Apa sih namanya? On the spot itu tuh. Jadi udah mau jadi, tiba-tiba ada yang ke hutan bilang mau ketemu kita. Kan aku tuh nggak pernah mau ketemu sama orang yang nggak aku kenal, tapi kok rasanya hari itu
boleh aja gitu masuk itu orang. Akhirnya dia ngobrol, dia bawa buktinya, ternyata ada masalah terenggiling yang jaksanya juga sama Dona. Itu kerugian negara, itu yang negara yang dirugikan. Kalau gua kan tidak merugikan negara, tapi dituntutnya 11 tahun. Ini merugikan negara tapi dituntutnya sama Dona itu cuma setahun dan denda 20 juta. Gitu, makanya gua bingung kok ngejomplang ya. Iya, itu isi hati yang selama ini terjadi di persidangan. Mereka tidak melihat fakta-fakta di persidangan, tapi lebih rasa kesel, dendamnya gitu. Iya, biar pada sadar deh, jangan pada kejam-kejam amat jadi manusia. Di sisi lain, mundur sedikit ke belakang atau dalam sidang minggu kemarin, Kamis 9 Oktober 2025 lalu. Nikita, seperti diketahui, dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan masa kurungan selama 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Lantas Nikita saat itu pun sempat memberikan pesan menohok kepada jaksa seperti berikut ini. Tuntutannya 11 tahun nggak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan, tuntutan dari jaksa berhak menuntut suka-suka dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut-nuntut lagi ya kan, nanti tinggal bagian saya di minggu depan. Nggak kurang, tadinya gue mikirnya tuh satu window gitu, gue bakal ditaruh di situ terus. Bro, kalau kerugian banyak, jangan ditanya, banyak banget. Berarti akan diajukan balik terkait dengan kerugian? Oh pastilah. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Ya harus, karena kan memang nggak ngelakuin. Tadi terlihat Terus gue bingung itu. Enggak, itu makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu. Apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Itu kan tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan. Ya udahlah, yang penting udah selesai. apa aja ditambah-tambahin? Tahu aja. Ngarangnya banyak banget. Ini tadi nanyain harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN ya. Jadi tolong diusut hartanya. Inisial boleh kali? Dona sama Bani. Heboh perubahan gaya Nikita dan pesan yang dialamatkannya untuk salah satu jaksa penuntut umum. Bertepatan dengan sidangnya kemarin, rekannya Ismail Marzuki juga menjalani persidangan yang sama dan dengan agenda yang sama. Lantas seperti apa jalannya sidang? Benarkah setelah selesainya sidang, Ismail mengaku masih dibuat kecewa dengan beberapa kejadian yang terjadi dalam persidangannya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Heboh perubahan gaya Nikita dan pesan yang dialamatkannya untuk salah satu jaksa penuntut umum. Bertepatan dengan sidangnya kemarin, seperti diketahui juga digelar persidangan yang sama dan dengan agenda yang sama untuk rekannya Ismail Marzuki. Membacakan pledoi atau nota pembelaannya di depan majelis hakim, Ismail mengungkap tentang adanya satu nama yang mungkin jarang disebut, yaitu Dr. Samira atau Doktif. Ya, menurutnya, dalam perkara ini Dr. Reza Gladys melibatkan Nikita dikarenakan untuk menghentikan review dari Dr. Samira atau Doktif. Menurutnya, dengan latar belakang Nikita sebagai orang yang terkenal. Hal ini tentu membutuhkan biaya dan kesepakatan. Ismail di dalam pledoinya pun menegaskan, selama ia berkomunikasi dengan Reza pun tak pernah ia merasakan unsur tekanan ataupun paksaan yang ia lihat dari raut wajah Dr. Reza. Bahkan menurutnya, Dr. Reza pun justru disebutnya selalu tampak santai dan sering tertawa tidak seperti apa yang dituduhkan. Bahwa karena Reza Gladys sering melihat Dr. Samira mereview produk di media sosial dan Reza Gladys tahu
dan Reza Gladys tidak tahu bagaimana cara menghentikan Dr. Samira, makanya Reza Gladys meminta bantuan kita melalui saya. Makanya Reza Gladys mengajak saya untuk kerjasama agar bisa bantu menghentikan Dr. Samira. Ajakan kerjasama dari Reza Gladys tersebut tentu harus ada nilai ekonomisnya, karena tidak ada yang gratis di dunia ini. Apalagi Reza Gladys mau ajak kerjasama untuk membantu agar Dr. Samira berhenti mereview produk adalah Nikita, seorang artis terkenal, tentu harus bayar. Majelis Hakim yang mulia, bahwa sebagaimana saya sudah jelaskan sebelumnya, permasalahan ini dimulai dari adanya permintaan tolong Reza Gladys dan ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Permintaan tolong tersebut terbukti dari adanya percakapan bertiga Dr. Oki, saya dan Reza Gladys melalui sambungan telepon WhatsApp seperti yang sudah terungkap di persidangan, bahwa selama saya melakukan komunikasi dengan Reza Gladys tidak pernah saya melihat adanya sebuah rekaman dan paksaan, sebuah tekanan dan paksaan. Bahkan setiap kali saya berkomunikasi dengan Reza Gladys, dia selalu cengengesan seolah tidak terjadi apa-apa. Mana mungkin orang yang merasa tertekan dan terpaksa sering menghubungi saya di mana-mana. Kalau orang yang tertekan atau terpaksa itu menghindar dari orang yang mau melakukan paksaan atau tekanan. Tapi walaupun begitu, usai persidangan Ismail pun menyebut bahwa ia belum menyebutkan semua fakta yang ia ketahui dan masih ada fakta lain yang tidak ia ungkap di persidangan. Selain itu, ia pun mempertanyakan pasal yang didakwakan yang menurutnya berubah-ubah. Di mana di awal dalam kasusnya ini, ia dan rekannya Nikita didakwakan dengan tentang pasal 368 tentang dugaan pemerasan. Namun ketika pembacaan tuntutan justru berubah menjadi pasal 369 tentang dugaan pengancaman dengan pencemaran nama baik. Berarti ada yang fakta-fakta baru dalam tuntutan kamu itu? Yang saya keberatan. Yang saya keberatan karena dituntut 7 tahun. Karena menurut saya, dan saya juga yang saya bingungin juga kenapa awal dari 368 pas di persidangan jadi 369, itu yang saya bingung. Harapan saya itu yang terbaik aja, yang mudah-mudahan yang mulia yang terhormat bisa melihat semua kebenaran yang ada. Yang soalnya kan banyak yang dari JPU itu mengatakan itu tidak ada di dakwaan semua. Saya pasrah. Tapi kalau misalnya buat Nikita, saya berharap dia bisa bebas karena anaknya baru masuk rumah sakit lagi kan. Tadi si Icat bilang baru kemarin keluar rumah sakit, terus hari ini tadi masuk rumah sakit lagi. Gitu. Jadi saya berharap nih ya, kalau misalnya saya emang harus masuk ya saya masuk, nggak apa-apa, tapi Nikita yang harus bebas. Sementara itu masih melanjutkan sidang yang menyeret nama Nikita Mirzani dan rekannya Ismail Marzuki. Sebelumnya Lintang, adik Nikita pun sempat hadir dan mendengar langsung tuntutan majelis hakim kepada sang kakak. Seperti apa respon dan komentarnya saat itu? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, tentu tak ada seseorang pun di dunia yang ingin keluarga atau orang terdekatnya berurusan dengan hukum dan mendapatkan tuntutan berat seperti hal yang dialami Nikita Mirzani dan Ismail. Lintang, adik Nikita Mirzani, yang ditemui awak media usai mendengar langsung tuntutan berat yang diberikan jaksa penuntut umum kepada sang kakak. Lantas juga sempat memberikan pesan menohoknya untuk JPU yang kurang lebih seperti berikut ini. JPU ya, JPU mah JPU aja, udah gak usah gimana-gimana. Ya di flashback aja ya sama JPU yang lain ya, coba kita lihat.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen